Negara yang baru merdeka, biasanya rakyatnya akan merasa bahagia tiada tara karena terbebas dari penjajahan. Namun, hal ini tidak berlaku bagi kedua negara, yakni India dan Pakistan. Pasca mereka merdeka, alih-alih merayakan kemerdekaannya, India dan Pakistan justru saling berperang. Perang yang kita kenal dengan Perang Kashmir. Dalam catatan sejarah, Perang Kashmir ini terjadi berkali-kali. Tak peduli berapakah korban yang berjatuhan. Bukan hanya India dan Pakistan saja, Tiongkok pun juga terlibat dalam perang ini. Lantas, mengapa semua ini terjadi? Mengapa Kashmir? Dan siapakah penyebab semua ini? Video ini adalah episode keempat mengenai sejarah India-Pakistan. Pada tahun 1946, di Kalkuta dan Bihar, India, terjadi kerusuhan hebat antara kaum Muslim dan Hindu. Kerusuhan ini mengakibatkan puluhan ribu orang tewas dengan keji. Untuk meredam situasi, pada bulan Juli 1947, Raja Muda British Raj, Lord Louis Mountbatten, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin India, seperti Nehru dari Partai Kongres, Jinnah dari Liga Muslim, dan beberapa pemimpin wilayah lainnya. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan The Independent Deal, yang mana India terbagi menjadi dua atas mayoritas agamanya. India Barat sebagai Pakistan yang bermayoritas Islam, dan India Timur sebagai negara India yang bermayoritas pemeluk agama Hindu. Dan sisanya, seperti wilayah Hyderabad serta Junagadh, diberikan wewenang untuk memilih bergabung ke Pakistan atau India. Tak terkecuali Kashmir. Pada bulan Agustus 1947, Inggris memberikan kemerdekaan kepada India dan Pakistan. Sejak itulah, seluruh rakyat yang beragama Hindu di Pakistan bermigrasi ke India. Begitu juga sebaliknya. Namun, hal ini tidak terjadi di wilayah yang belum jelas milik siapa, termasuk wilayah Kashmir. Kashmir terabaikan. Lord Mountbatten sempat memberi pilihan kepada pemimpin Kashmir, Hari Singh, masuk ke India atau Pakistan. Namun, Hari Singh memilih untuk netral atau tidak memilih Pakistan maupun India. Jawaban yang tidak jelas. Sikap Singh ini berakibat fatal. Berakibat fatal terhadap nasib Kashmir di kemudian hari. Di ujung barat pegunungan Himalaya, di antara perbatasan India, Pakistan, dan Cina, terdapat sebuah wilayah, yakni Kashmir. Kashmir merupakan wilayah indah yang dialiri sungai-sungai dengan hamparan tanah subur serta gunung-gunung yang diselimuti oleh salju. Sesuatu yang sangat menggiurkan negara tetangganya. India dan Pakistan, keduanya berharap suatu hari mereka akan merebut Kashmir. Sebagai wilayah yang dihuni oleh Muslim kebanyakan, selayaknya Kashmir bergabung dengan Pakistan. Namun, sekali lagi, Hari Singh sebagai pemimpin Kashmir memilih netral. Satu sisi, ia dilema
karena warganya kebanyakan beragama Islam. Namun, di sisi lain, sebenarnya Hari Singh menginginkan agar Kashmir bergabung dengan India. Hal ini disadari oleh rakyat Kashmir yang sebagian besar beragama Muslim, tak terkecuali Ibrahim Khan, aktivis Muslim Kashmir. Baginya, Kashmir harus masuk ke wilayah Pakistan karena Kashmir merupakan wilayah yang dihuni oleh mayoritas kaum Muslim. Sebaliknya, Hari Singh menolak untuk bergabung dengan Pakistan, mengingat ia beragama Hindu. Khan tidak membiarkan hal ini terjadi, bagaimanapun caranya. Setelah ia berhasil menggalang puluhan ribu milisi Muslim, pada akhir Agustus 1947, mereka melakukan demonstrasi di beberapa kota, bahkan juga menyerang imigran-imigran Hindu yang sedang menuju India. Melihat kondisi ini, Hari Singh mengerahkan beberapa batalion Sikh untuk memblokir beberapa tempat strategis. Ibrahim Khan serta para milisinya tidak menyerah. Bahkan, mereka berniat untuk melancarkan pemberontakan. September 1947, hal yang ditakutkan Hari Singh terjadi. Ibrahim Khan bersama pasukannya melakukan pemberontakan di distrik Pons, Jammu Kashmir. Bentrokan antara milisi Khan serta pasukan Kashmir pun terjadi. Merasa kewalahan, Ibrahim Khan meminta bantuan kepada negara tetangganya. Siapa lagi kalau bukan Pakistan? Tak ingin hilang kesempatan, pada bulan Oktober 1947, pihak Pakistan mengirim ribuan pasukan Pashtun untuk menyerang Jammu Kashmir. Desa demi desa, kota demi kota, ribuan pasukan Pakistan menyisir hingga ke wilayah Srinagar, ibu kota Kashmir. Pasukan Kashmir pun kewalahan. Akhirnya, kali ini giliran Hari Singh meminta bantuan kepada negara tetangganya. Siapa lagi kalau bukan India? Namun, dengan satu syarat. Perdana Menteri India, Pandit Nehru, berkeinginan agar bantuan ini bersifat invasi. Alhasil, mau tidak mau, Hari Singh menandatangani Fakta Aksesi Kashmir. Dan pada awal November 1947, ribuan pasukan terjun payung India mendarat di Kashmir. Akhirnya, kini India dan Pakistan berperang untuk yang pertama kalinya. Perang Kashmir pertama. Secara beruntun, pasukan darat dan udara India mengebom beberapa titik wilayah musuh. Hanya butuh beberapa hari saja, puluhan ribu pasukan India berhasil merebut beberapa distrik di Jammu Kashmir. Pakistan pun juga melancarkan serangan balasan. Lambat laun, pasukan India berhasil dipukul mundur. Merasa kondisinya tidak menguntungkan, India pun membawa masalah ini ke PBB. Namun, belum ada jawaban yang pasti. Akhirnya, Nehru kembali mengerahkan militer India untuk melakukan operasi militer. Seperti Operasi Lembah Kashmir, Operasi Ponch, dan Operasi Janger. Pertempuran pun kembali terjadi. Selama berbulan-bulan, pergerakan India mulai ofensif. Sedangkan Pakistan hanya mampu defensif. Banyak pasukan Pakistan yang berlarian hingga ke distrik Azad. Already, the rebel forces have left a trail of looted and burning villages in their wake, but the threat to the capital itself has now been averted. Reinforcements continue to pour in as the Indian troops consolidate their gains. Another stage in a dispute which still remains a critical one for both India and Pakistan. Melihat kondisi semakin kacau, akhirnya pada tanggal 21 April 1948, PBB mengeluarkan resolusi 47 yang berisi 3 hal. Pertama, pemulihan perdamaian. Kedua, penarikan mundur pasukan Pakistan dari Kashmir. Dan yang ketiga, akan adanya pelaksanaan pemungutan suara rakyat Kashmir untuk bergabung dengan India atau Pakistan.
Pada tanggal 5 Januari 1949, India dan Pakistan sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Perang Kashmir pertama pun berakhir. Akibat dari perang yang berlangsung selama lebih dari 1 tahun ini, sebanyak 6.000 pasukan Pakistan tewas, dan India hanya kehilangan 1.104 pasukannya. Sementara itu, belasan ribu lainnya mengalami luka-luka. Meski perang telah usai, namun masalah masih belum selesai. Sebagai lanjutan daripada gencatan senjata, pada bulan Juli 1949, India dan Pakistan mengadakan perjanjian Karachi yang dimediasi oleh PBB. Perjanjian ini menghasilkan, salah satunya, PBB berwenang membuat garis kontrol perbatasan di wilayah Kashmir atau Cash Fire Line. Garis ini membagi 2 wilayah Kashmir. Daerah sebelah timur yang meliputi lembah Kashmir, Jammu, dan Ladakh dijaga oleh pasukan India. Dan di barat Kashmir yang hanya meliputi Gilgit-Baltistan serta Azad diawasi oleh pasukan Pakistan. Sejak itulah keduanya mendirikan pemerintah sementara pada masing-masing wilayah kekuasaannya. India dengan pemerintah Jammu Kashmir dan Pakistan dengan pemerintah Azad Kashmir. Di lain sisi, alih-alih Kashmir menjadi panggung konflik antara India dan Pakistan, wilayah ini juga menjadi target negara besar yang berada di dekatnya, yakni Cina. Bagi Cina, wilayah Aksai Chin, Timur Kashmir, merupakan wilayah yang berhak dimilikinya berdasarkan garis McMahon. Alhasil, pada sepanjang tahun 1959, Tiongkok melakukan berbagai diplomasi dengan India. Namun, perundingan mengalami kebuntuan. India bersikukuh untuk menolak klaim Cina. Akhirnya, Tiongkok memutuskan untuk berperang dengan India. Pada tanggal 20 Oktober 1962, ribuan pasukan Tiongkok dengan meriam dan mortirnya menyerang pos-pos pertahanan India di sekitaran Aksai Chin. Singkat kisah, peperangan ini dimenangkan oleh Tiongkok. Dan pada tanggal 19 November, secara resmi Tiongkok menguasai wilayah Aksai Chin. Selagi India berhadapan dengan Cina, negara itu masih sedang berhadapan dengan negara tetangganya. Siapa lagi kalau bukan Pakistan? In spite of Pakistan's protests and the United Nations' disapproval, India has gone ahead with the incorporation of Kashmir into the Indian state. Pada tahun 1957, India melanggar perjanjian Karachi dengan mengakuisisi wilayah Jammu Kashmir sebagai wilayahnya. Padahal, wilayah itu merupakan wilayah gencatan senjata. 3 tahun kemudian, 1960, India juga mengakuisisi sungai-sungai besar di Kashmir, seperti Sungai Indus, Jhelum, dan Sungai Chenab. Dengan demikian, India dapat menutup aliran sungai tersebut ke Pakistan kapanpun. 2 manuver India ini tentunya sangat merugikan pihak Pakistan. Dengan demikian, Pakistan tak lagi percaya dengan India. Dan satu-satunya cara untuk merebut kembali sesuatu yang dimiliki India, yakni dengan jalan perang. 1965, Pakistan mulai melakukan operasi penyusupan dengan mengerahkan 30.000 pasukannya. Mereka menyamar layaknya seperti penduduk Kashmir agar bisa melewati garis perbatasan.
Operasi ini bertujuan untuk menyulut api pemberontakan rakyat Kashmir agar mereka memberontak kepada pemerintah India. Pakistan meyakini sebagian besar rakyat Kashmir tidak merasa puas dengan pemerintahan India. Dari satu distrik ke distrik lain, pasukan Pakistan mulai membujuk warga Kashmir agar memberontak. Namun, tidak sesuai fakta lapangan. Beberapa warga sipil Kashmir melaporkan hal ini kepada India. Tentunya, hal ini memancing India untuk menumpas pergerakan pasukan Pakistan. Then in 1965, something new happened. Armed guerrillas begin a campaign of attacks on Indian posts. India responds to the guerrilla attacks by sending troops across the ceasefire line to seize 3 Pakistani outposts. Agustus 1965, Perang India dan Pakistan pun dimulai. Peperangan ini berlangsung dalam beberapa tahap. Tahap pertama, saling serang pos pertahanan. Setelah pasukan India dan Pakistan saling melakukan serangan darat di perbatasan, India menguasai sebagian besar pos-pos pertahanan di wilayah teritori Pakistan Kashmir. Begitu juga sebaliknya, Pakistan juga menguasai beberapa wilayah termasuk di distrik Ponch. Tahap kedua, melemahkan pertahanan. Pada akhir Agustus, pasukan Pakistan mulai menargetkan Aknor. Wilayah itu merupakan wilayah pintu gerbang Jammu Kashmir serta jalur komunikasi dan logistik India. Namun, India lebih dulu menyerang sebelum pasukan Pakistan tiba di Aknor, tepatnya di wilayah Chum. Dalam serangan ini, India berhasil mencegah serangan Pakistan. Sehingga tahap ketiga, menyerang pangkalan. Saat memasuki bulan September, pasukan udara Pakistan mulai menyerang pangkalan udara India di Punjab, India. Namun, India justru melancarkan serangan ke arah selatan atau ke Punjab, Pakistan. Akibatnya, pasukan Pakistan harus mundur untuk mempertahankan wilayahnya. Pakistan has resorted to civilian bombing. This is Jorian in the Cham sector, destroyed by Pakistani shelling and bombing. Here is evidence, a rocket container from a US Sabre jet of the Pakistani Air Force. Tahap keempat, memotong akses darat. Pada awal September, India mulai melancarkan serangan udara maupun serangan darat. Pakistan pun memutus akses darat India dengan meledakkan jembatan-jembatan serta jalur strategis lainnya. Pertempuran masih berlanjut. Pada pertengahan September, Pakistan mulai melakukan aksi sabotase di 3 pangkalan udara India, yakni Halwara, Pathankot, dan Adampur. Namun, akhirnya Pakistan kembali mengalami kegagalan. Pada akhirnya, semua usaha Pakistan ini sia-sia. Dan harapan agar rakyat Kashmir memberontak kepada India tidak pernah terjadi. Pakistan has finally discarded its disguise and is trying to move across the ceasefire line in big strength with its armed forces backed by tanks under air cover. Fighting is going on and heavy casualties in men and equipment have been inflicted on the aggressor. Kini, giliran India untuk membalas. Pada tanggal 20 September, 3 batalion India melakukan serangan darat ke Dograi. Serangan ini berlangsung selama 27 jam secara beruntun. Pakistan kewalahan dan pada akhirnya Dograi berhasil dikuasai India. Karena peperangan semakin kacau, akhirnya pada tanggal 20 September, PBB mengeluarkan resolusi agar kedua negara melakukan gencatan senjata tanpa syarat dalam kurun waktu 48 jam. Dan
Pada tanggal 23 September 1965, India dan Pakistan melakukan gencatan senjata. Perang Kashmir kedua berakhir. Akibat daripada peperangan ini hanyalah nestapa, kebencian, dan balas dendam. Lantas, apakah berakhirnya Perang Kashmir kedua ini benar-benar berakhir? Jangan salah, ketegangan India dan Pakistan suatu hari akan kembali melahirkan peperangan. Peperangan yang lahir dari pembantaian dan berakibat lahirnya negara baru, yakni Bangladesh. Setidaknya akan kami bahas di episode selanjutnya.